ibu lagi nyiapin sarapan, tiba-tiba anaknya manggil buat ngasih kartu ucapan ulang tahun buat dia, guys. Mereka selalu makan berdua sambil lomba siapa yang suara sendawaknya paling menggelegar. Si anak yang udah besar pulang-pulang kehujanan sampai menggigil dan demam, tapi si ibu langsung menyuapinya pakai sup. Sampai akhirnya si anak udah lulus SMA dan dia tapi nggak boleh kuliah di luar kota sama ibunya, bikin mereka jadi berantem dan si anak banting pintu. Sejak saat itu hubungan mereka jadi merenggang dan si anak udah kerja dan sibuk banget, sampai-sampai dia kelupaan kalau hari ini tuh ultah ibunya. Dia pun pulang bawain kue, tapi si ibu malah gak nyaut waktu dipanggil. Ternyata si ibu jatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Sambil nangis dia pun meluk ibunya. Dia pun menyesal karena udah gak pernah makan sama ibunya lagi yang ternyata sudah tiada. Siapa nih yang kangen ibu? Yang like dan subscribe, aku doain ibu kita nanti kelak masuk surga, amin. Saat bocil cowok ini gambar rumah-rumahan di kardus buat dia dan anabulnya, tiba-tiba muncul suara keras yang ngebikin rumahnya jadi ambrol dong. Si anak pun bangun udah di luar rumah bareng pengungsi lainnya yang cuma tinggal di tenda kotor yang gak lama terbang ke bawah angin. Pas kardusnya dikejar, si bocil pun sampai ke tempat yang ditutup kawat besi. Bocil ini ngebawa kardusnya masuk dan di sana dia melihat ada kedua orang tuanya, tapi ternyata itu cuma bayangan mereka aja, guys, karena sebenarnya orang tuanya udah gak ada. Si anak akhirnya sampai di tepi pantai dan ngelipet kardusnya jadi kapal-kapalan gitu, sampai akhirnya dia naik ke kapal buatannya melewati lautan luas buat pergi ke negara seberang mencari tempat tinggal yang lebih aman. Ini adalah nasib teman-teman kita yang tinggal di daerah perang yang harus berpisah sama kedua orang tua mereka, guys. Mari kita banyak bersyukur yang dia sia hidup di negara damai. Yang kepengen Indonesia selalu damai, klik tombol like dan subscribe. Orang-orang ini kelihatannya orang B aja, tapi ketika mereka bersatu malah jadi gak nyangka banget. Bak pramugari ini yang melihat asal-usul mereka. Pertama ada si tukang turu yang suka turu dimanapun. Kedua ada si tukang karcis sok serem yang bertemu dengan si jamet fucek boy yang suka genit ke siapapun. Tapi si mas jamet ini punya kemampuan, bisa ngapain aja pakai sikil lincah nan OP-nya itu. Simba pun di jalan melihat ada dua mas-mas tukang cat yang gabutnya itu bisa ngelukis pakai tendangan bola gini. Simba pun lanjut lagi dan ternyata dia melihat ada grup dancer, tapi ketuanya si mas cebol ini kecil-kecil cabai rawit uga nih. Mak-mak aja bahasa bola, bahkan saat ada pot jatuh ke arah mereka, gembel random aja sigap lari ke sana menyundul potnya menyelamatkan para emak. Dan ternyata para tokoh tadi itu saat digabungkan, mereka akan jadi tim sepak bola terkuat, terkenal dan top global pada masanya. Si Tuan Kacang lagi pelangak-pelongok panik gitu sambil bawa meja. Di depannya juga ada OB yang bawa meja makan juga. Udah mana dia sok-sokan gak lihat pula, biar si Tuan Kacang aja yang ngalah. Tapi si Kacang juga mau gas hantem aja karena ternyata bisa dimiringin dong. Jadi yang dibawa si Tuan Kacang itu bukan meja, tapi lukisan termehong yang dia curi dari museum ini. Waduh. Guru ini ngamuk banget karena kalau misalkan masih ada satu murid yang telat, pelajaran gak bakal dimulai. Hingga tiba-tiba murid yang telat itu datang juga. Belum sempat dia beralasan langsung kena timpuk kertas sama temen-temennya dong. Udah digituin, besoknya gak tobat dong. Dia masih telat juga, auto dikeroyok timpukan lagi dah. Tapi besoknya makin parah, udah ditungguin sejam gak datang-datang juga. Apa kena mental jadinya bolos? Tahu-taunya besoknya tumben-tumbenan nih datangnya paling pertama. Pas ibu guru datang langsung disuruh maju buat klarifikasi. Teman-temannya udah siap-siap dengan kertas untuk menimpuknya. Tapi pas dia cerita, ternyata hari pertama dia telat karena harus ngantar ibunya yang mendadak sakit parah. Hari kedua dia juga harus nyuapin ibunya sebelum berangkat sekolah. Dan kemarin kenapa dia gak masuk? Karena ibunya meninggal dunia. Teman-temannya pun auto kicau. Semua demi ibu. Siapa aja nih yang pengen ibunya masuk surga? Coba absen, klik tombol like dan subscribe, terus komen amin.